Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang mulia yang kami hormati, alhamdulillah sudah berada di ruangan ini. Sebelum kita memulai acara, kita makan malam bersama dulu. Kami maklumkan kepada para yang mulia, Raja Sultan Datuk Baru Mesir, Kepala Suku Marga, Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat seluruh Indonesia, para undangan yang berhadir pada malam hari ini, berkenan dengan segala hormat kami persilahkan untuk menikmati sajian makan malam yang sudah disediakan panitia. Ini dari daerah mana nih Bu? Saya Putri dari Bima. Dari Bima ya? Nusa Tenggara Barat. Sama. Nah ini Kota Waringin. Oh. Dari Pak? Kota Waringin. Kota Waringin juga ya? Riau. Hah? Riau. Ya, Bapak yang makan dari mana Pak? Oh, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Sama. Riau juga ya? Sama juga Riau? Kepulauan Riau. Dari Kota Waringin. Oh, Kota Waringin sama Bapak ini ya. Kalau Bapak? Mandau. Ya, Kota Waringin juga. Mau nanya nih Pak, dari mana Pak? Datang Kidul. Sama semua? Semua. Oh iya, oke. Kami dulu yang mulia Sultan Bapak Haji Muhammad Yunus Abdullah Ahmad Shah Kerajaan Haji Sultan Kampar Riau ucapkan selamat tahniah pada Kapasi Indonesia. Semoga ulang tahun yang ketiga Kapasi sukses dan berjaya selalu. Harapan kami sebagai Kerajaan Haji Sultan Kampar Kapasi bersinergi dengan seluruh elemen yang ada di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri yang mulia. Lakukan tidak hanya keamanan dari kerajaan Nusantara serta pengelolaan masyarakat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat hari jadi ulang tahun kedua kepada remaja demokrasi Muhammadiyah Indonesia yang mulia. Semoga usia yang mulia ini masih dapat mendapatkan seluruh saudara bersama seluruh dunia. Dapat hidup Assalamualaikum warahmatullahi Janganlah menganggap kami hanya tinggal sejarah yang tak
langkah kebijakan yang diluluhlantahkan oleh tangan-tangan kekuasaan yang ditelantarkan di atas negerinya sendiri. Sudah cukup lama kami diam tak bergerak. Apakah diamnya kami telah membuat tuan-tuan dan puan-puan lupa diri? Aset yang kami titipkan kini berada dalam kuasa. Tapi peduli itu hanya kepada mereka yang kuasa bayarmu. Anak-anak kami kau telantarkan. Mereka kehilangan peluang untuk menikmati kemerdekaan sejati. Akankah kita biarkan negeri ini berlangsung seperti ini? Mari Paduka yang mulia, Raja, Ratu, Sultan, Datuk, Perlisir, Kepala Suku Marga. Untuk mengawali, izinlah kami sebagai pengacara mengucapkan salam kepada para yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya bangsa, salam Nusantara berjaya. Selamat malam untuk kita semua. Acara Hari Ulang Tahun Harla ketiga Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia atau LKPASI beserta simposium dan petisi Raja, Ratu, Sultan, Datuk, Perlisir, Kepala Suku Marga, Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat seluruh Indonesia, kita mulai. Baik, untuk memulai acara resmi pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab, yaitu Suratul Fatihah. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Yang Mulia Puan Putri Reno Dr. Rulia SH MH selaku Sekretaris Umum DPP LKPASI. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan doa oleh Yang Mulia Erwin Natsir Daeng Matutu SH
dari kerajaan Goa. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita berdoa, bermunajah kepada Ilahi. Semoga kegiatan kita pada hari ini insya Allah bernilai ibadah dan barokah dan dapat disukseskan. Tari Lunak merupakan salah satu warisan nenek moyang yang berkembang sejak abad ke-14 seiring dengan penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Madura, yang juga menjadi kesenian pertama yang berkembang di Pulau Madura. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu alaihi. Baik hadirin yang berbahagia, inilah Tari Lunak persembahan BPW Eskavasi Madura. Salatun wa taslimun wa azka tahiyati. Seiring perkembangan zaman, Tari Lunak digunakan dalam acara-acara resmi menyambut tamu pemerintah dan penjamuan masuk para raja serta acara formal lain. Tarian Lunak ini persembahan dari Sanggar Seni Adipura Istiqlal SMK Negeri 3 Bangkalan. Kepada Yang Mulia Dr. Raden Sani Wijaya Nata Kusuma SH, Buyut Sani, kami persilakan dengan segala hormat.
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Pertama-tama kami merasa bersyukur dengan izinnya pula bahwa hari jadi Ekapatia ketiga ada solusi nomor 3 dan berisi. Ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih lanjut, lebih maju, dan jadilah Ekapatia ikon di Nusantara ini. Kepada Yang Mulia Profesor Dr. Juwajir Subadi SH MH, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Paduka Yang Mulia Raja, Ratu, Sultan, Datuk, Pengisir, Kepala Suku Marga, Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat seluruh Indonesia. Malam ini adalah malam yang sejarah bagi kita semua. Marilah kita mengukir sejarah Nusantara ini, yakin bahwa para leluhur-leluhur kita pada masa lampau juga berkumpul di tempat ini, menyaksikan anak-anaknya yang sedang bangkit untuk membangkitkan marwah Nusantara kita. Republik ini adalah negara bangsa, negara yang didirikan di atas akar budaya bangsa-bangsa yang telah ada sebelum Republik ini ada, yang telah memiliki kedaulatan terhadap wilayah, terhadap rakyatnya, terhadap kemampuannya di dalam menjalin hubungan dengan pihak lainnya. Paduka Yang Mulia sebagai Ketua Dewan Pendiri Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Nusantara ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenan kehadiran Paduka Yang Mulia menghadiri undangan kami untuk merayakan bersilaturahmi dalam rangka hari jadi Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Kepada Yang Mulia Datuk Juanda, Datuk Bentara, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena untuk bisa sampai di sini bukan satu hal yang mudah. Ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Maluku. Yang Mulia Mustafa Mansur Al-Mahera, silakan berdiri. Ini yang ada yang dari Malaysia, yang Mulia Dr. Halim, ada dari Medan, Kota Waringin, dari Aceh, dari kampung saya juga Sumatera Utara. Saya Datuk di Kesultanan Delhi ya, Mulia. Ada dari Riau, itu tadi Yang Mulia Raja dari Penuh Sainan mau sampai. Dan yang paling luar biasa yang Mulia, kita hadir di sini semuanya mandiri. Ya, tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri. Begitu Saudara Raja.
sudah tinggal masanya raja-raja sultan ini bersatu untuk merubah nasibnya. Disatukan oleh kesamaan nasib, keinginan merubah nasib politik, nasib ekonomi, nasib budaya. Ini kita ini sultan-sultan ini gabung ke Indonesia kalah perang atau menggabungkan diri gitu. Kok aset kita diambil semua? Kayak kalah perang kita ini gitu. Ya itu dua wanita. Tahun 61, tahun 50 sampai 60. Kalau Belanda dulu ratusan tahun menjajah Indonesia nggak bisa bubar kerajaan. Nanti kita ini 50-60 habis suap raja semuanya. Luar biasa. Apakah dengan bergabung dengan Indonesia serta merta asetnya jadi milik negara? Ternyata peraturannya nggak demikian. Tahun 61 Pak Soekarno keluarkan PP 224. Tanah kerajaan itu diambil peruntukannya bagi tiga untuk keperluan pemerintah, masyarakat, eks pemilik. Nggak diambil semua. PP 224 tahun 61. Harapan tentang perubahan nasib kerajaan itu baru muncul pada zaman Pak Jokowi. Pak Jokowi lah presiden pertama yang mengundang raja ke Istana Bogor pada tahun 2018. Dalam pertemuan itu di Istana Bogor dihadiri Raja Sultan, Pak Presiden menyampaikan 4 pesan. Pertama, Pak Jokowi sampaikan dalam pertemuan dengan raja-raja di Istana Bogor tahun 2018 bulan Januari. Pertama, lakukan inventarisasi aset-aset kerajaan yang dikuasai negara supaya dipertimbangkan diberi kompensasi. Yang kedua, dilakukan pendataan tanah kerajaan untuk disertifikasi. Yang ketiga, dilakukan penandaan tanah kerajaan, tanah suku marga kalau kita di Batak kalau kita di Minang tanah suku marga, Pusapo tinggi, kalau kita di Palembang tanah suku marga, tanah kesultanan di Ayomi suku marga. Dilakukan pendataan tanah suku marga, tanah kerajaan itu untuk dilakukan optimalisasi pengelolaan. Yang keempat, revitalisasi keraton. Ini sudah diminta Pak Jokowi tahun 2018, sudah mau habis beliau. Kalau nggak ngebut kita ganti rejim nanti berubah lagi. Sanggup nggak kita yang mulia? Pemerintah sudah membuka diri. Raja-raja sultan siap nggak? Yang luar biasa Pak Jokowi keluarkan PP 18 tahun 2021 pasal 98 nih. Tanah kerajaan bisa dikembalikan kepada pihak kerajaan dengan syarat dikelola sendiri. Apalagi regulasi sudah ada, bola sudah dilempar ke kita. Apakah momentum ini terlewat seperti itu saja? Kalau ada yang kurang berkenan ketika kami mempersiapkan acara ini, kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sebutan dari Ketua Umum El Kapasi yang mulia Datuk Juanda. Acara berikutnya ini tambahan penyerahan ulos yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Kerukunan Masyarakat Kabupaten Nusantara Derbah Kudatar kepada yang mulia Dr. Habib Panggabean SH dan rombongan. Kami persilakan dari Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Kabupaten Nusantara yang juga mantan Hakim Agung Republik Indonesia yang mulia Dr. Habib Panggabean SH menyerahkan cenderamata ulos kepada yang mulia Willy Satu. Yang kedua kepada yang mulia Pak Sancang sesepuh El Kapasi yang menerima kisah atau souvenir berupa ulos dari khas Batak Sumatera. Baik, terima kasih. Amin. Dilanjutkan kepada yang mulia Profesor Dr. Juwajir Sumali SH. Terima kasih. Kemudian cenderamata kepada yang mulia Ketua Umum El Kapasi, yang mulia Datuk Tuan Datuk Rekar.
Ketua Umum LKBASI beserta Datin. Berkenan untuk menerima cenderamata UNOS yaitu Sekretaris Umum LKBASI Yang Mulia Puan Putri Reno Dr. Mulia SHM. Selanjutnya kepada Yang Mulia Raja Air Keris Melayu Kampar, Budi Yang Mulia Pramuka Sultan Ketua Air Yunus Abdullah Rahmasya Al-Hajj. Silakan kepada Raja Air Keris Melayu Kampar, Budi Yang Mulia Pramuka Sultan Ketua Air Yunus Abdullah Rahmasya Al-Hajj. Jadi beliau standby di Jakarta selama beberapa pekan untuk mempersiapkan acara LKBASI. Menurut Konstitusi Kebudayaan Pasal 28 Undang-Undang 45, negara wajib menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat. Untuk itu perlu dipertanyakan yang kami kemukakan sebentar ini. Bapak Ibu, tolong diingat bahwa setelah tadi ada konstitusi kebudayaan itu, maka perlu kita pikirkan ada 5 fenomena sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Pertama, yang namanya darurat Pancasila. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika adalah stakeholder proklamasi tanggal 17 Agustus. Nomor 2, ini ada 4 macam inovasi kebangsaan untuk sama-sama kita kerjakan. Pertama, bagaimana kita menghadapi korupsi. Memalukan, raja adat kok tahu membiarkan korupsi berjalan. Memalukan. Ya. Kedua, masih ada radikalisme dan terorisme di Indonesia. Masih ada. Bom bunuh diri barusan berlangsung. Dari 5 orang yang kena urus tadi, kita menghadap presiden, Pak, sudah maju surat. Tetapi kalau ketemu MPR, kami minta 5 orang. Nah, mari kita persiapkan diri kita bahwa kita akan melakukan upacara tari-tarian suku Nusantara tanggal 17 Agustus nanti di Istana Presiden Republik Indonesia. Dan alat musik ini adalah alat musik dari Kerajaan Pulau Mondo. Kemudian dulu waktu masih ada kerajaan, ini alat musik yang selalu dimainkan. Namanya Rambabo. Saya akan bawakan sebuah kesenian tradisional yang namanya Bondi. Sultan Mahmud Badarudin Pak Jayo Wikramo, Raden Mas Kawas Diraja, didampingi oleh Yang Mulia Datuk Sri Dr. Haji Ramli Sultan Negara SH MSI MPA,
Penasehat Utama Majelis Musyawarah Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Kepada Yang Mulia, saya dipersilakan dengan hormat. Didampingi juga oleh El Kapasi Provinsi Bangka Belitung. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Pembina Kapasi Dr. Andes Raden Sani Wijaya Kusuma Nakatusuma SH. Yang kami hormati Yang Mulia pendiri Al-Kapasi Profesor Dr. Juwajir Sumardi SH MH. Yang kami hormati Ketua Umum Al-Kapasi Yang Mulia Dato' Juanda Dato' Tentara, dan juga berucap kepada seluruh panitia yang sudah bekerja beserta kepada semua yang kami hormati, semua yang mulia dari DPD wilayah Al-Kapasi seluruh Indonesia. Sebelum memulainya, sebagai orang Melayu biasa kita sedikit berpantun. Mencari ikan dapatnya udang. Ikan yang besar adanya di dasar telaga. Kami ucapkan selamat datang pada acara simposium dan petisi di hari jadi Al-Kapasi yang ketiga. Kami ucapkan selamat ulang tahun yang ketiga bagi Al-Kapasi, dan juga kami ucapkan selamat atas dilakukannya simposium dan petisi Raja Ratu Sultan Datuk Penisir Kepala Suku Kepala Maghrib Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat seluruh Indonesia, yang kami yakin niat baik yang mulia seluruhnya datang di sini mudah-mudahan menjadi pahala dan amal jariah buat kita semua. Kita ketahui bahwa mungkin NKRI ini tidak melihat masyarakat adat. Bisa jadi atau kita yang tidak mendekat kepada mereka. Mungkin tak kenal maka tak sayang. Makanya kita berusaha untuk memberikan pengenalan kepada NKRI ini, bagaimana wujud masyarakat adat yang masih hidup pada saat ini. Kita ketahui setelah NKRI ada pada tahun 1945, kemudian undang-undang masih mengakui keberadaan masyarakat adat sesuai dengan penjelasan pasal 18, di mana 260 masyarakat adat masih diakui. Tapi kemudian setelah revolusi 1960, revolusi sosial, banyak kesultanan kerajaannya dihancurkan. Bahkan yang lebih menyesakan mungkin intisarinya adalah ketika tahun 1979 dengan adanya undang-undang pemerintahan desa, inilah yang menjadi titik balik pengakuan masyarakat hukum adat, karena seluruhnya kemudian oleh gubernur disamaratakan dibuat desa. Karena undang-undang inilah kemudian tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah dan disuruh beradu dengan pemilihan ketua desa, disuruh untuk merubah menjadi aparat pemerintah. Inilah kemudian yang merubah dinamika dalam kerajaan dan kesultanan di seluruh
pemangku adat di Nusantara ini. Mudah-mudahan simposium yang dibuat hari ini, beberapa hari ini sampai hari Jumat, akan menghasilkan kontribusi dan bermanfaat buat kita semua untuk mensupport Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budaya Indonesia sangatlah indah. Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekatnya. Semoga simposium dan petisi ini berfaedah, menjalin persatuan, kesatuan, dan silaturahmi bagi kesemuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Yang Mulia Datuk Sri Dr. Haji Ramli Sultan Negara SH MSI, Penasihat Utama Majelis Musyawarah Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Yang Mulia para sultan, pemangku adat, para datuk, dan khususnya para pendiri dan ketua umum FKPASI. Pertama-tama tentu saya ingin mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan salam ikhwanul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh Datuk Juanda untuk mengikuti acara FKPASI. Pada waktu itu saya tidak berada di Indonesia dan saya pikir biasa-biasa saja. Tapi setelah muncul undangan kedua ini sudah meningkat dari usul kepada petisi, menarik saya untuk datang ke sini bersama dengan Yang Mulia Sultan. Ini tidak main-main. Kalau sudah bentuk petisi ini akan berlanjut lagi dengan pengaturan strategi dan rencana operasi dalam rangka menjaga eksistensi dan kapasitas membangkit kembali kesultanan untuk mengambil kembali hak-hak wilayah yang dikuasai oleh negara Republik Indonesia. Bahkan bukan negara saja, tapi banyak dikuasai oleh oligarki, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya menyarankan kepada FKPASI, selain menghadap MPR dan Presiden, karena negara kita ini diatur dengan satu kekuatan politik, kiranya FKPASI pada saatnya nanti untuk mengadakan kunjungan kepada pimpinan-pimpinan partai politik, agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh lembaga ini. Sebab kalau kita tidak lanjutkan, ini akan berakhir di sini saja. Dan saya yakin dan percaya ini pasti berhasil, asal kita bersatu teguh untuk mencapai cita-cita kita semua. Inilah harapan saya, dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya para pendiri FKPASI, khususnya ketua umum. Saya tidak menyangka ketua umum ini dari Delhi, Sultan Delhi Tengku Aji adalah kemenakan saya. Demikianlah sekilas yang dapat saya sampaikan. Saya merasa bangga, bahagia dapat ketemu dengan Yang Mulia semua di sini. Nanti pada saatnya akan kembali ke tempat, moga-moga sampai dengan selamat. Saya mengundang pada satu kesempatan nanti, apakah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau di Kesultanan Palembang Darussalam, kita mengadakan acara bersama. Kami akan mempersiapkan segala suatu kepentingan bagi FKPASI nanti, sehingga bapak-bapak datang di sana happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tadi didampingi oleh Yang Mulia yang di Pertuan Sultan Jerih Amanullah dari Provinsi Bangka Belitung dan FKPASI Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih kepada Yang Mulia Datuk Ridho Pangeran Sardi Ibni Buman Rodin SPDI MR Imam Sultan Jerih Amanullah yang sudah mendampingi Sultan Palembang Darussalam. Berikutnya sambutan mewakili himpunan zuriat Raja Sultan Senusantara yang akan disampaikan oleh Sekjen
Himpunan Zuriat Raja Sultan Nusantara ke bawah Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kaharudin Shah III Raja Palembang Sultan Sumbawa. Ke bawah Yang Mulia dipersilakan Bapak. Himpunan Zuriat Raja Sultan Nusantara memberikan apresiasi yang sepenuhnya, setinggi-tingginya kepada salah satu lembaga yang fokus dan konsisten dalam membela hukum adat, dalam membela lembaga adat dan membela Raja Sultan Nusantara ini. Kita tidak melihat forum keraton yang lain dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dari HDRSN kepada forum keraton yang lain. Tapi LKPASI dari era 2018 pasca Presiden Jokowi mengumumkan tentang satu proses kebijakan politik yang melahirkan PP 18 tahun 2021. The next, LKPASI terus bertempur, berjuang untuk menegakkan marwah, martabat Raja Sultan Nusantara ini. Inilah bentuk kenapa kita hadir pada malam hari ini. Kita ingin tunjukkan kepada negara dan bangsa ini, kami ada sebelum kamu ada. Dan kami ingin katakan, setelah maklumat yang disampaikan di Grand Cempaka yang lalu, dilanjutkan dengan audiensi bersama KSP, dan the next time challenge kita akan sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia ini, kami masih ada dan kami akan lahirkan petisi untuk mengingatkan kembali bahwa kesemuanya itu berasal, basic historinya adalah Raja Sultan Nusantara ini. Hadirin yang terhormat, para yang mulia dan dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Sambutan berikutnya dari Yang Mulia Kanjeng Gusti Pangeran Agung Satrio Soekarno, SH, Ketua Dewan Penasehat Yayasan Pajajaran Bidang Nusantara, Putra Mahkota Kedaton Kidul. Kepada Yang Mulia kami persilakan dengan hormat. Para yang mulia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirna fillah, saudara-saudaraku yang non-muslim, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengaturkan selamat hari jadi yang ketiga untuk Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Saya mengapresiasi sekali lagi langkah-langkah yang telah dilaksanakan, dan saya dapat berita bahwa nanti akan mengarah kepada petisi. Insya Allah saya nanti juga akan ikut backup petisi. Jikalau pemerintah dalam hal ini tidak memfollow up petisi nanti, saya coba nanti akan kita siapkan langkah saya untuk internasionalnya Yang Mulia Datuk. Saya sudah koordinasi di Mahkamah Internasional di Belanda, saya siapkan itu. Jadi ini tidak main-main, kita semua akan berjuang mengembalikan giroh marwah Kesultanan Kerajaan Nusantara, dan tentunya kita semua harus kompak bersatu padu, para sultan, para raja dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi itu dari saya adalah siap backup untuk akomodasi transportasi nanti di langkah hukum internasional. Jadi itu dari saya sementara, karena tadi sudah panjang lebar mengenai aspek hukum, legal standing dan lain-lain sudah disampaikan. Jadi saya hanya itu saja yang perlu saya sampaikan, dan mungkin besok dalam pemaparan makalah saya siap untuk memaparkan langkah-langkah yang konstruktif menuju langkah jalur hukum internasionalnya. Saya rasa demikian yang perlu dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemberian anugerah dari Kesultanan Siak Sri Indrapura yang akan diserahkan oleh Dulia Pemulia Sultan As-Sayyid Syarif Nazir Abdul Jalil Saifuddin, Sultan Kesultanan Siak Sri Indrapura ke-13, kepada tamu khas pada malam hari ini, yaitu kepada Yang Mulia Tuan Insinyur Muhammad Ramzi bin Ibrahim yang dianugerahkan sebagai Datuk Sri Setia Usaha Diraja Kesultanan Siak Sri Indrapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini darurat juga. Di sini tadi belum sempat memberikan maaf ini. Jadi ini darjah kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa kita ini watikah. Jadi ini sebaiknya digunakan ya Dinda sesuai dengan titah tadi ini. Bagaimana untuk bisa memberi nama di Malaysia sana, tolong kita sesuai dengan gelar yang diberikan. Terima kasih. Baik, ini untuk contoh ya, karena saya dari Kesultanan Siak dengan Malaysia ini satu rumpun bahasa orang. Jadi mulainya dari Melaka, Johor Bahru, baru ke Siak. Nah makanya di pesisir Sumatera ini Kesultanan Siak Sri Indrapura itu merupakan kesultanan induk dari Kesultanan Melayu. Jadi demikian, saya kelupaan mengucapkan selamat kepada semua yang mulia. Jadi saya perkenalkan, mungkin saya baru dinobatkan menjadi Sultan Siak. Inilah begitu dalam 3 hari setelah dinobatkan saya masuk bergabung di reklamasi ya, yang mulia ya. Harapan saya siap lah ya sebagai Sultan Siak ini, sebagai Sultan menjadi ujung tombak untuk ke negara, karena Kesultanan Siak ini kesultanan yang terbesar lah ya kalau andilnya dalam melahirkan republik ini. Demikian, ya mohon maaf sekiranya perkataan saya ini kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari Kesultanan Kuta Waringin yang diserahkan oleh Yang Mulia Agustadi Saputra dan Yang Mulia Wedi Gerdaya. Kepada Yang Mulia dan persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari Kesultanan Kota Waringin, memang kalau di Kesultanan Kota Waringin itu dia berada di Kalimantan Tengah. Jadi di Kalimantan Tengah itu kami memiliki kampung-kampung Dayak dulu, sekarang bukan kampung lagi, kampung-kampung Dayak sudah menjadi besar semua. Di sana kami memiliki 2 hukum adat. Hukum adat yang ada di Kesultanan. Ada juga hukum adat yang untuk keluarga besar saudara kami, masyarakat Dayak. Jadi kami dari zaman dulu sampai sekarang dengan persaudaraan Dayak adalah saudara. Jadi kami tidak pernah adanya terjadi perbedaan. Tapi kalau ada musuh, kami serangnya bersama-sama. Jadi kalau pepatah orang Dayak, dia tidak akan pernah mundur sebelum kepala lepas ke tanah. Jadi begitu prinsipnya masyarakat Dayak. Nanti akan disampaikan oleh persaudaraan kami, Bung Wedi. Beliau adalah Ketua DPD Berdayak Indonesia yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang mulia, mohon maaf kalau ada sedikit kata-kata kami yang agak kurang menyenangkan, jadi kami mohon maaf. Baik, terima kasih. Salam hormat untuk yang mulia. Perkenalkan, saya Wedi Sultan, Ketua Ketua Dayak dan salah satu kerabat juga dari Kesultanan Kota Waringin. Kehadiran saya di tempat ini sungguh luar biasa, bisa bertemu dengan yang mulia sekalian. Sebelum saya sampaikan beberapa
kata saya ingin ucapkan salam daya, yaitu salam persahabatan kami sebagai orang daya. Nanti dijawab arus. Adil kata lino baju ramin kak sarga, sehat kaju bata. Arus. Izin yang mulia, saya boleh menjelaskan arti dari pepatah tersebut adalah adil terhadap sesama, berjalan baik pada kebenaran dan taat pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan perjuangan kami sebagai suku Dayak dan juga bersama Kota Waringin sangat luar biasa, Pak. Benar tidak yang disampaikan. Anak negeri ini harus melihat siapa bapaknya, siapa ibunya, asal mulanya. Karena kita juga punya pepatah Dayak yaitu elak itu petak menanam sare, yang artinya kita punya tanah tapi kita berladang di pinggir, kita punya atap tapi kita kebasahan, kita punya garam tapi hambar dirasa. Oleh karena itu mudah-mudahan dari kegiatan ini kita semua bisa sadar dan bangun dari tidur kita yang panjang ini. Yang intinya kita berharap bahwa hak-hak adat, hak-hak yang dulu pernah diserahkan oleh kesultanan kepada negara juga harus mengakuinya. Dan mengakui itu bukan dengan hanya kalimat-kalimat politik, tapi dengan peraturan. Saya berjuang Bapak di Kalteng, ada beberapa perusahaan yang saya tutup karena mereka menjalankan hak-hak mereka terhadap masyarakat. Dan sekarang masyarakat wilayah saya, puji Tuhan, telah mendapatkan hak-hak. Tapi kita berharap bukan gerakan seperti yang kami inginkan, Pak. Tidak perlu ada demo, tidak perlu ada penutupan akses segala macam. Apabila negara benar-benar hadir. Oleh karena itu harapan saya sebagai tokoh pemuda di wilayah Kalimantan Barat, Kalteng, berharap kita semua yang mulia yang ada di sini, mari kita satukan frekuensi. Apabila kita satukan frekuensi, niscaya tidak ada yang bisa menggoyang kita, Pak. Yang terhormat, yang mulia semua, saya memperkenalkan diri saya. Nama Paulus Redam Cikujar, Mas Gemala Mangku Adat. Saya sebagai pemangku adat. Momentum ini saya sangat semangat bahwa El-Kapasi akan menjunjung tinggi martabat bangsa kita. Oleh sebab itu, saya berdiri di sini, saya menyampaikan pujangga penyuka kepada Baginda Raja zaman dahulu kala. Layak budaya pusaka Baginda Raja disampaikan penyuka di zaman dulu kala. Dengar kepada dengai, aku nak ungkai pencerai penyamak jangai agan Baginda Raja urakinya memang bersampung mereka baik. Kalau bau jarak bisanya tukar tunjuknya tirus, bisa menunjuk buruknya terobak maidonak melayak manisi awan bakomak baik. Semoga Al-Kapasi ini menjadi tinggi sekali. Dari Kesultanan Kota Waringin. Terima kasih kepada keluarga besar dari Kesultanan Kota Waringin yang sudah memberikan cenderamata kepada Dewan Pendiri, Dewan Penasehat dan Ketua Umum. Terima kasih.